Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irati Anggini Rega Putri dengan NPM 227530056 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 2B. Baik, di sini saya akan membahas tentang database server dari perkuliahan mata kuliah Sistem Operasi mengenai instalasi DB server, PHP-MyAdmin, dan CMS WordPress. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas apa itu database server. Yang pertama, database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dalam suatu sistem komputer. Secara umum, database mengacu pada tempat penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar, serta memberikan akses yang efisien dan aman ke data tersebut. Nah, database server adalah komputer atau server yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke database. Database server berperan sebagai tempat penyimpanan data dan memungkinkan aplikasi atau pengguna untuk mengakses dan mengelola data dalam database tersebut. Nah, penting untuk dipahami bahwa database bukan hanya tempat penyimpanan data, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk memanipulasi dan mengelola data tersebut. Database dapat digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus data dengan menggunakan perintah-perintah yang disebut bahasa pemrograman database, seperti SQL atau SQL. Nah, kita bahas lagi perbedaan data dengan informasi. Yang pertama ada data. Data adalah fakta-fakta mentah yang belum memiliki konteks atau arti yang jelas. Nah, data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat diolah oleh komputer. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberikan konteks sehingga memiliki arti, relevansi, dan nilai bagi penerima. Perbedaan kedua yaitu data adalah langkah pertama dalam pengolahan informasi. Data perlu diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data diolah, dianalisis, diinterpretasikan, dan disusun menjadi bentuk yang dapat dimengerti dan berguna. Nah, selanjutnya adalah perjalanan atau hierarki dari data ke wisdom. Jadi, dari data ke wisdom ini ada perjalanannya nih, mulai dari data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge atau pengetahuan, selanjutnya menjadi wisdom. Nah, yang pertama, data. Data adalah fakta-fakta mentah atau informasi yang belum diolah atau belum diberikan konteks. Nah, dari data ini diolah lagi menjadi informasi. Jadi, informasi adalah data yang sudah diolah, diorganisir, dan diberi konteks sehingga memiliki arti dan relevansi. Dari informasi berkembang lagi menjadi sebuah pengetahuan yang melibatkan pemahaman, pengertian, dan interpretasi informasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan konteks yang lebih luas. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan, tentunya kita mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan, melibatkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijaksana dan menerapkannya dalam konteks yang tepat. Nah, selanjutnya ada DB server instalasi. MySQL or MariaDB adalah sistem manajemen basis data sumber terbuka atau open source yang umumnya diinstal sebagai bagian tumbukan dari LAMP atau Linux, Apache, MySQL, PHP atau Python or Perl. Yang populer, ia menggunakan basis data relasional dan SQL untuk mengolah datanya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu how to install MySQL, bagaimana langkah-langkah untuk menginstal MySQL melalui server. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal MySQL di server Linux. Yang pertama tentunya kita buka dulu akses server Linux melalui SSH. Kemudian kita melakukan pengupdatean paket atau repository dengan perintah sudo apt upgrade, lalu sudo apt upgrade. Langkah selanjutnya yaitu kita menginstal MySQL Server dengan perintah sudo apt install MySQL Server. Selanjutnya setelah install kita tentunya diminta untuk memasukkan password.
Nah, password ini kita gunakan dengan yang baik gitu, yang bisa kita ingat passwordnya agar selanjutnya bisa kita gunakan lagi dengan baik dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita memeriksa status MySQL dengan perintah sudo systemctl status MySQL. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi keamanan tambahan atau opsional dengan perintah sudo MySQL secure installation. Selanjutnya kita akan menginstal MariaDB. Langkah-langkahnya sama dengan cara menginstal MySQL tadi, hanya berbeda pada perintah install MariaDB server. Di sini menggunakan perintah sudo apt install MariaDB server. Dan untuk password, kita masukkan password yang mudah diingat. Untuk langkah selanjutnya sama dengan tadi, yaitu untuk memeriksa status MariaDB, kita menggunakan sistem ctl status MariaDB, lalu melakukan konfigurasi keamanan tambahan. Nah, selanjutnya itu kita menginstal phpMyAdmin. Selanjutnya akan kita bahas langkah-langkah menginstal phpMyAdmin di server Linux. Yang pertama, tentunya kita buka dulu server, lalu pastikan kita sudah menginstal Apache dan PHP di server. Jika belum, kita bisa menginstal Apache terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya kita install phpMyAdmin. Setelah diinstal, kita pilih web server yang akan digunakan untuk phpMyAdmin. Sini kita pilih Apache, lalu jika ada opsi kita pilih tab dan enter. Selanjutnya kita konfigurasi Apache, lalu tambahkan perintah ini untuk di akhir file konfigurasi. Setelah melakukan konfigurasi Apache, kita restart Apache. Lalu jika sudah dikonfigurasi dan di restart, maka kita sudah bisa mengakses phpMyAdmin. Caranya yaitu dengan kita membuka browser, lalu kita masukkan saja IP kita /phpMyAdmin. Jika sudah berhasil, maka tampilan phpMyAdmin akan muncul pada browser. Selanjutnya adalah CMS WordPress. Apa itu CMS WordPress? Yaitu Content Management System WordPress, yaitu sistem manajemen konten yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten di situs web. WordPress merupakan salah satu CMS paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, langkah-langkah untuk menginstal WordPress yaitu melalui server kita bisa mengikuti langkah-langkah ini atau lebih jelas. Nah, langkah yang lebih jelasnya yang pertama itu tentunya kita download dulu file WordPress-nya, lalu kita ekstrak. Setelah kita download, pindahkan file ekstrak ke dalam home server dengan menggunakan bantuan aplikasi WinEscape. Lalu setelah dipindahkan, copy file ke dalam direktori var. Selanjutnya, setelah di-copy ke var, kita bisa memanggil WordPress di browser dengan memasukkan IP atau tempat file kita menaruh WordPress. Selanjutnya, setelah bisa dipanggil di browser, kita buat database baru di phpMyAdmin dengan nama WordPress dan tambahkan user account yang baru. Setelah membuat user, kita masuk lagi ke WordPress dan masukkan user dan password yang telah dibuat. Nah, untuk meriksa apakah WordPress sudah diinstal, kita bisa membuka web lagi, lalu ketikkan saja IP/WordPress. Jika tampilan sudah muncul, kita bisa masukkan user dan password dan login, maka tampilan WordPress akan muncul jika WordPress-nya berhasil diinstal. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah sistem operasi mengenai instalasi DB server. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.